Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di pembahasan soal SIMA UI Kemampuan IPS atau SOSUM ya. Sebelum kita lanjut ke soal, teman-teman bisa dukung dulu channel ini dengan cara klik subscribe dan like agar bisa terus berkembang dan upload video baru. Kita lanjut ke pembahasan soal. Kemarin kita udah bahas soal nomor 24, berarti sekarang kita bahas soal nomor 25. Kita zoom dulu biar kelihatan jelas soalnya. Oke, ini dia. Untuk soal nomor 25 ini kan sebab akibat. Bagi kalian yang belum tahu cara menjawabnya, silahkan dicek video saya yang sebelumnya, yaitu 3 jenis soal sosum. Ada soal ABC, opsional ya, ada soal 1, 2, 3, 4, dan ada soal sebab akibat. Kalau kalian udah paham cara menjawabnya, kita langsung ke pembahasannya. Kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan persaingan ekonomi yang lebih terbuka merupakan keunggulan era reformasi. Sebab kejatuhan pemerintahan Orde Baru sangat terkait dengan gerakan reformasi yang menuntut penangkapan kroni-kroni Orde Baru. Pembahasannya. Reformasi yang terjadi tahun 1998 latar belakangnya yaitu krisis moneter. Pada tahun 1996 sampai tahun 1998, Asia itu mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi ya, termasuk Indonesia yang mengalami krisis moneter karena inflasi di mana rupiah jatuh terhadap dolar. Akibatnya terjadi PHK dan pengangguran di mana-mana. Ditambah lagi kondisi ini diperburuk dengan praktik KKN yang dilakukan oleh pemerintahan setelah terpilihnya kembali Soeharto dalam pemilu 1997 untuk kesekian kalinya ya, setelah lebih kurang 32 tahun menjabat sebagai presiden. Setelah itu muncullah gerakan reformasi, ya muncul demonstran-demonstran yang digerakkan oleh 4 tokoh Ciganjur, yaitu Megawati Soekarno Putri, Abdurrahman Wahid Hamengkubuwono X dan juga Amin Rais. Di mana tuntutan para demonstran yaitu adili Soeharto dan kroni-kroninya, karena kroni-kroni ini adalah orang yang diuntungkan, segelintir orang yang diuntungkan pada masa pemerintahan Soeharto, lalu melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan dui fungsi ABRI, karena pada masa Orde Baru, ABRI itu mendapatkan hak untuk menjabat di jabatan sipil seperti eksekutif, legislatif, dan mereka juga diperbolehkan tetap menjabat di jabatan militernya. Jadi ada 2 fungsi militer pada saat itu, selain pertahanan dan keamanan juga sebagai pemerintahan sipil. Lalu otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa dilihat ini adalah foto ketika Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan setelah itu jabatannya dimandatkan pada wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Berdasarkan agenda reformasi yang kita bahas ini, kembali ke soal dulu ya, berarti yang bagian atas ini benar kan? Kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan persaingan ekonomi yang lebih terbuka merupakan keunggulan era reformasi. Karena itu ya, kita cek lagi nih, ini agenda reformasi. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tegakkan supremasi hukum. Adil Soeharto serta kroni-kroninya. Itu adalah agenda reformasi, jadi yang di atasnya benar. Sebab kejatuhan pemerintahan Orde Baru sangat terkait dengan gerakan reformasi yang menuntut penangkapan kroni-kroni Orde Baru. Berdasarkan agenda yang kita baca tadi, berarti yang di bawahnya juga benar. Pertanyaannya apakah ini berhubungan atau tidak? Kita cek dulu. Kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan persaingan ekonomi yang lebih terbuka merupakan keunggulan era reformasi. Sebab kejatuhan pemerintah Orde Baru sangat terkait dengan gerakan reformasi yang menuntut penangkapan kroni-kroni Orde Baru. Jadi jawabannya berhubungan ya. Di sini bagian atas nih bertanya akibat dari reformasi. Kenapa ada akibat? Karena ada penyebab, yaitu latar belakangnya. Ini berhubungan. Jadi jawabannya A. Oke, teman-teman, semoga kalian menonton video ini bisa lulus di Universitas Indonesia di jurusan yang kalian inginkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.